Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Ilvani Rahmatika, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN Selacau, Kabupaten Bandung Barat, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran, siswa hanya duduk diam mendengarkan penjelasan guru. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif. Saya sering lupa bahwa pembelajaran bukan hanya mentransfer ilmu saja, tapi ada aspek lainnya. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Yang keempat, siswa fasib dan motivasi belajar siswa rendah. Pembelajaran tidak bervariasi dan ceramah, dan ketika saya bertanya kepada murid apakah ada pertanyaan atau apakah ada materi yang belum jelas, mereka hanya diam saja. Dan yang terakhir, guru hanya diam, duduk di bangkunya, tidak berkeliling melihat siswa. Yang berubah dari perilaku dan pemikiran saya setelah mempelajari modul ini yaitu merubah pemikiran saya bahwa guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan menjadi sumber belajar anak. Anak-anak bebas memilih. Guru hanya menuntun, mengarahkan mana yang baik dan tidak baik. Selanjutnya, pembelajaran berpusat kepada anak atau student center. Dengan pembelajaran yang berpusat pada anak lebih senang dan aktif karena terlibat langsung pada pembelajaran, sehingga anak dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Kemudian, saya lebih menghargai setiap karakteristik belajar anak, karena setiap anak memiliki keunikan. Saya sadar dengan keunikan itu akan menjadikan pembelajaran menjadi lebih berwarna. Yang selanjutnya, merubah perilaku saya, yaitu mengemas pembelajaran menjadi lebih menarik agar motivasi siswa meningkat. Kemudian, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya. Dan selanjutnya, lebih cermat melihat bakat anak atau sesuai dengan kodratnya melalui observasi, wawancara, dan pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan anak. Berikut ini video dokumentasi pembelajaran di kelas saya setelah saya mempelajari modul 1.1. Yang dipanggil namanya sebutkan cita-citanya ya. Pas Ibu. Siap. Tepuk 1, tepuk 2.
Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan anak. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dengan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Kelima, menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Keenam, pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang terakhir, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Kesimpulan yang dapat saya pahami dari dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang harus segera kita terapkan di kelas, diantaranya, pertama, pendidikan adalah menuntun sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti. Dan yang ketiga, pendidikan sejatinya menghamba pada anak, mencurahkan seluruh perhatian kepada anak didik kita. Demikian pemaparan saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.